Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita suka menyembah Tuhan, karena di hadiratnya kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul, Tidak Semua Bisa Dibeli Dengan Uang. Mari ucapkan bersama saya, tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18-25 berbunyi demikian. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara-saudara, kadang-kadang orang berpikir kalau ada duit semua bisa diatur. Dalam banyak hal kelihatannya pemikiran itu memang benar. Tetapi untuk karunia Allah, lawatan Allah, perkara-perkara supranatural, spiritual, dan ilahi, nggak semua bisa dibeli dengan uang. Saudara ingat ada seorang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini sebetulnya suami istri, Ananias dan Safira. Mungkin tujuannya nggak tulus, demi jabatan supaya terkenal. Dia menahan sebagian, lalu dia bilang semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Mati saudara sekalian, karena nggak semua bisa dibeli dengan uang. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Rasul Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, lalu kemudian mulai mendoakan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus melalui pelayanan Filipus itu, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan dari mana mereka bahwa Simon ini tahu bahwa mereka penuh Roh Kudus? Mungkin ada tanda-tanda lahiriah yang nampak, misalnya mereka berbahasa roh, lalu mengalami lawatan Allah yang lain. Sehingga dia pikir, wah sakti juga ya, tumpangkan tangan orang-orang penuh dengan Roh Kudus. Boleh nggak saya juga dikasih kuasa demikian? Saya kasih duit lah, saya bayar lah. Petrus melihat itu bilang, "Binasalah kamu dengan uangmu, karena kamu pikir kamu bisa membeli karunia Allah." Nggak semua bisa dibeli dengan uang. Saudara-saudara, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar rohani, bukan masalah duitnya harus lebih banyak. Ada orang pikir kalau udah kaya raya pasti dia paling hebat, paling dipakai oleh Tuhan. Enggak, saudara sekalian. Kerendahan hati, berdoa, mencari wajah Tuhan, sehingga wibawa ilahi Tuhan berikan kepada kita sebagai kasih karunia. Artinya pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima itu karena Tuhan yang hebat, bukan karena kita yang hebat, itu free gift. Seperti seorang tukang ledeng dari Inggris namanya Smith Wigglesworth. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh sejak pertobatannya baca satu buku, sehingga disebut sebagai a man with one book. Karena dia nggak pernah baca koran, baca buku, dia cuma baca Alkitab, saudara. Dan imannya begitu teguh, sehingga Tuhan memakai dia beberapa kali untuk membangkitkan orang mati. Bukan cuma menyembuhkan loh saudara, membangkitkan orang. Saya pernah membaca kisah ketika satu kali dia pulang dari tempat kerjanya, istrinya memberitahu bahwa tetangganya meninggal. Lalu dia datang melayat, tiba-tiba Roh Kudus berbicara, "Bangkitkan orang ini." Dia bilang, "Gimana caranya Roh Kudus? Saya selama ini belum pernah membangkitkan orang mati." Lalu kemudian dia rasa ada satu dorongan di dalam hatinya untuk berkeliling mendekat kepada peti mayat itu. Dan Roh Kudus mulai bilang di dalam hatinya, "Tonjok perutnya." Waduh, dia kaget saudara.
Dia bilang, ini kalau nggak bangkit ini saya yang digebukin orang sekampung ini. Tapi kemudian dia bilang, dalam nama Yesus, buk! Apa yang terjadi? Orang mati itu tidak bangkit, saudara sekalian. Wah, keluarganya marah. Ini kenapa ini orang nih? Enggak, saya sedang berdoa. Dan dia doa lagi. Apa yang harus saya lakukan? Ada dorongan dalam hatinya, tempeleng mukanya. Saudara udah nanggung, dia bilang, dalam nama Yesus bangkit. Waktu ditempeleng, ini orang mati rupanya kaget. Lalu dia bangun, saudara-saudara. Dan semua menjadi gempar. Nah, ini kan karunia Allah yang aneh, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi Smith Wigglesworth akhirnya disebut sebagai rasul iman. Ya saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang Tuhan beri karunia berbeda-beda. Tapi semuanya adalah pemberian Allah. Dan kita gak usah bayar apa-apa. Hanya hidup benar di hadapan Dia. Nah, jadi tidak mungkin si Simon Magus ini, si penyihir ini bisa menerima karunia Allah karena hatinya gak lurus. Dan Roh Kudus itu bisa menerobos hati seseorang. Petrus berkata, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hatimu pahit seperti empedu. Engkau terjerat di dalam kejahatan. Bertobatlah. Sebab kalau tidak hukuman Allah akan menimpa engkau. Jadi dari ayat ini kita lihat tampaknya walaupun dia sudah dibaptis, sudah mengikuti pelayanan Filipus, tapi Simon si penyihir ini belum sungguh-sungguh lahir baru tampaknya. Karena Petrus berkata, bertobatlah. Lalu dia minta didoakan supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena itu kita harus lihat orang itu pertobatan mesti ada buah-buah yang nyata. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menerobos hati untuk melihat orang itu benar-benar bertobat dengan tulus atau tidak. Tapi ingatlah, anugerah Tuhan itu dibagikan cuma-cuma bagi orang yang tulus hatinya. Gak perlu bayar apa-apa. Dalam Yohanes 7 ayat 37-39 Alkitab berkata, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, orang yang haus, rindu untuk menerima Roh Kudus, Tuhan yang berkata dari dalam hatinya mengalir aliran air kehidupan. Dia bicara tentang Roh Kudus yang waktu itu belum datang karena Yesus belum disalibkan. Tapi setelah disalibkan, pada hari yang ke-50 Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau saudara rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, rindu dipakai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, mujizat, gak usah bayar apa-apa, doa sama Tuhan. Mohon kemurahan hati Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, saudara bisa dipakai dengan mujizat yang luar biasa. Nah, selanjutnya dikatakan setelah Petrus dan Yohanes melakukan pelayanan ke Samaria, mereka kembali ke Yerusalem sambil memberitakan Injil di banyak kampung di Samaria yang mereka singgahi. Ini menunjukkan dimanapun kita berada, kita harus bersaksi tentang Yesus. Ya, ada orang-orang di sekitar kita, di tengah perjalanan, mungkin di taksi, dimanapun. Ayo cerita tentang Yesus. Dan saya juga belajar satu hal lain. Bahwa hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain harus saling bersatu melayani. Filipus sudah memberitakan Injil. Filipus sudah membaptis orang-orang. Bagus kan? Tapi Petrus dan Yohanes datang mendoakan orang agar orang penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka bukan hanya dibaptis air tapi dibaptis oleh Roh Kudus. Hamba Tuhan tidak boleh saling bersaing, tapi harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya jemaat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Mereka dibaptis oleh Filipus, tetapi mereka dibaptis Roh Kudus ketika para rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka. Saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, pakai aku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bahkan kalau saudara nggak punya uang banyak, asal hatimu tulus di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberikan karunia kepada saudara. Sehingga hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menyalurkan kuasa Tuhan? Taruh tangan di dada. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami percaya bahwa walaupun uang bisa membuat kami membeli banyak hal, tetapi karunia Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dibeli. Itu diberikan cuma-cuma kepada orang yang takut akan Tuhan
Dan kalau kami haus, rindu akan kebenaran, Tuhan akan memberikan itu sebagai anugerah kepada kami. Oh Tuhan, biar hidup kami dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.